Kemudian tekanan yang ada dari depan ya, dari depan sini, kemudian dari belakang juga dari sini, ini akan sama, sehingga tekanannya bisa saling menghilangkan, tapi tekanan dari atas dan bawah itu berbeda. Kita punya tekanan P0 dan juga kita punya tekanan P2. Ini besarnya beda. Jadi kalau misalkan tekanan yang dari kanan dinding, kiri dinding, belakang dinding maupun depan dinding itu besarnya sama sehingga bisa saling menghilangkan. Namun tekanan yang ada dari bagian bawah dan bagian atas itu berbeda. Oke, kita lihat lagi di sini karena tadi kita punya persamaan bahwa tekanan adalah gaya persatuan luas, sementara gayanya adalah apa masanya dikali gravitasinya. Masanya kalau misalkan dia beda cair ini adalah masanya, kemudian dikalikan V itu adalah apa luas dikali ketinggian ya. Volume adalah luas area dikali ketinggian sehingga P sama dengan F dikali A. Maka untuk tekanan hidrostatis, P-nya adalah rho GH. Ini kenapa kita dapat untuk tekanan hidrostatis itu tekanan adalah rho GH. Asalnya dari mana? Asalnya dari tekanan yang sama dengan F per A tadi, apa persamaan umumnya. F-nya kita turunin, kemudian V-nya kita bisa kaliin ini, kemudian F-nya kita bisa substitusi ke persamaan ini. Sehingga P untuk tekanan hidrostatis adalah rho GH. Oke, sampai sini ada yang ingin didiskusikan. Masih jelas? Jelas, Bu. Masih bisa terima ya? Oke, lanjut. Nah, ini juga sama aja. Kalau tadi kita lihat bahwa tekanan hidrostatis itu adalah tekanan apa? Tekanan yang dipengaruhi oleh ketinggian ya, ketinggian kalau densitasnya tetap, kemudian dan gravitasi. Jadi semakin tinggi ini tekanannya akan semakin besar atau semakin kalau misalkan kita nyelam semakin dalam maka tekanannya akan semakin tinggi gitu ya. Jadi kita lihat apa contohnya, contohnya adalah pada saat kita menyelam. Kita menyelam, kemudian kita punya tekanan yang berbeda. Sini, coba dilihat, kita punya ini penyelam penyelam ini yang di atas ya, yang di atas itu dengan ketinggian di lingkungan atau di kondisi atmosferik, tekanan lingkungan, kemudian punya penyelam dua dengan menyelam di ketinggian H2, kemudian ada penyelam tiga yang menyelam di ketinggian H3. Kira-kira apa tekanannya berbeda nggak antara P1 yang berada di permukaan air, kemudian P2 yang ada di ketinggian H2 dan juga P3. Penyelam ketiga yang ada di ketinggian H3. Kira-kira untuk tekanan totalnya akan berubah nggak? Akan berbeda nggak yang dirasakan? Kalau tadi kita punya persamaan bahwa tekanan hidrostatis itu tergantung dari ketinggian dan juga luas area si apa tempatnya. Kalau kita lihat di posisi ini, kira-kira tekanannya akan berbeda atau tidak? Berbeda, Ibu. Berbeda ya, karena apa? Karena tadi kita punya tekanan atmosfer. Kalau misalkan yang P1, tekanan P totalnya hanya tekanan atmosfer. Tapi karena dia berada di dalam fluida cair, maka akan dipengaruhi oleh tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis tadi kita sudah lihat bahwa persamaannya adalah rho GH. Rho GH H adalah ketinggian atau kedalaman si
tekanan tadi. Tekanan tadi ada di kedalaman berapa itu akan berbeda. Makanya kenapa pada saat H2 dan H3 di sini ketinggiannya berbeda, maka P absolutnya juga akan berbeda. Kalau tadi yang P1 itu tidak ada tekanan hidrostatis, maka P-nya adalah P lingkungan. Kemudian kalau P untuk yang P2, maka hanya adalah H2. H2 itu lebih rendah ya dari H3. Kemudian yang P3 juga sama aja, P3 juga dipengaruhi oleh ketinggian si H tadi. Maka P totalnya antara P1, P2, dan P3 itu akan berbeda. Ya, kalau misalkan kalian berenang di laut misalkan pada saat atau di kolam renang deh, di kolam renang yang nggak terlalu dalam ya. Di kolam renang pada saat kalian berenang eh, eh, di ketinggian atau yang kedalaman kolamnya misalkan hanya 1,5 meter dengan yang 2 meter, beda nggak kira-kira tekanannya? Berbeda, Bu. Beda ya, kita bisa merasakan ya, kita bisa merasakan beda tekanan antara ketinggian kita berenang di ketinggian yang rendah dengan kita berenang di kedalaman, maksudnya kedalaman yang dalam. Oke, itu untuk tekanan hidrostatis. Makanya kenapa kita kemarin sempat bahas bahwa untuk mengetahui karakteristik dari eh, fluida itu kita harus tahu dulu eh, karakternya seperti apa supaya kita bisa menentukan media atau bukan eh, apa desain alat yang akan kita gunakan untuk menghandle fluida tersebut. Ya, tadi Ibu bilang, misalkan kita pengen menyimpan suatu fluida cairan dengan kapasitas misalkan eh, 10.000 meter kubik per jam, tapi kita pengen simpan dalam waktu 4 hari atau 5 hari atau 1 minggu gitu ya. Artinya tangki yang kita gunakan juga akan berbeda kan. Misalkan kita gunakan tangki yang besar, maka pada saat kita gunakan tangki yang besar kemarin tuh ya, pada saat kita gunakan tangki yang besar, berarti tekanan di dalam juga akan semakin besar. Karena apa? Dipengaruhi oleh faktor tekanan hidrostatis tadi ya. Tekanannya akan besar, berarti kita harus cari material, material untuk pembuatan tangkinya juga harus tebal, gitu ya. Berbeda pada saat kita hanya gunakan untuk menyimpan air dengan volume yang rendah. Contohnya lagi ini deh, akuarium. Akuarium, misalkan kalian punya akuarium yang ukuran kecil, berarti si kaca, kaca akuariumnya biasanya tipis kan, nggak tebal. Tapi pada saat kalian gunakan akuarium dengan ukuran yang lebih besar, otomatis kaca yang digunakan itu ukurannya lebih tebal. Karena apa? Untuk menghindari atau untuk menjaga agar bisa menahan tekanan dari lingkungan dan juga tekanan hidrostatis yang diberikan oleh air tadi dengan ketinggian tertentu atau dengan volume tertentu. Nah, biasanya itu. Makanya di tangki-tangki juga sama, pada saat kita menentukan tangki, dimensi tangki, kita harus tahu dulu kita pengen nyimpen apa, karakteristiknya seperti apa. Misalkan untuk air dan minyak. Air dan minyak kan densitasnya berbeda ya. Artinya tekanan hidrostatis yang diberikan oleh air dan minyak juga akan berbeda untuk volume tangki yang sama gitu ya. Untuk volume tangki yang sama karena densitasnya berbeda. Berarti densitas yang diberikan oleh air biasanya akan lebih tinggi. Maka tekanan yang diberikan oleh air itu akan lebih tinggi dibanding dengan tekanan yang diberikan oleh minyak. Itu. Jadi yang berpengaruh kalau misalkan apa fluidanya sama, berarti yang pengaruh adalah hanya ketinggian. Tapi pada saat kita gunakan eh, fluida yang berbeda untuk volume yang sama, maka densitas juga akan berpengaruh terhadap tekanan hidrostatis yang diberikan. Oke, jelas. Ada yang didiskusikan? Ada yang didiskusikan?
Jelas? Masih bisa terima? Bisa, Ibu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini untuk tekanan hidrostatis. Kalau tadi kita bahas di ketinggian tertentu ya, misalkan penyelam gitu kan. Nah, ini coba kita lihat pengaruh dari yang Ibu bilang tadi. Tekanan dari samping kanan, samping kiri, depan, dan belakang itu bisa saling menghilangkan karena tekanannya sama. Jadi misalkan, eh, kita lihat ya. Nih, kita lihat tekanan, misalkan kita punya benda di dalam, kemudian kita punya tekanan. Oh, supaya gampang ini aja deh, supaya gampang ini aja. P3 sama dengan P4. Tadi ya, Ibu bilang bahwa tekanan dari arah samping kanan dan samping kiri itu sama. Makanya bisa saling menghilangkan. Tekanan P3 di sini akan sama dengan P4. Jadi P3 arahnya ke dalam ya, P4. Jadi bisa saling menghilangkan. Nah, kemudian P5 dan P6. P5 adalah tekanan yang masuk dari bagian depan, kemudian P6 adalah tekanan yang masuk dari bagian belakang di dinding. Dinding bagian depan dan bagian belakang. Ini juga sama bisa saling menghilangkan sehingga sigmanya adalah nol karena saling menghilangkan untuk yang depan dan belakang. Kemudian untuk yang P2A dan P1A. P2A dan P1A itu adalah bagian atas dan bawah. Jadi bagian atas dan bawah tidak bisa saling menghilangkan karena apa? Tekanan di bagian atas dan tekanan di bagian bawah itu berbeda. Tadi ya, karena ada faktor ketinggian kan. Kalau yang atas itu kan hanya tekanan lingkungan kan. Tapi yang di bagian bawah ini karena ada faktor ketinggiannya, kemudian di sini ada tekanan dari dalam ini juga kan ya. Jadi tekanan di atas dan di bawah itu berbeda. Makanya kenapa di sini ada P2A dan P1A dikurangi dengan massa dikali gravitasinya. Ini untuk yang bagian atas dan bagian bawah. Sama untuk bagian apa tadi massa dikali gravitasinya itu kita bisa ubah jadi rho kali V dikali G, kemudian V-nya itu kita bisa apa substitusi dengan A dikali H, kemudian sehingga P2 itu sama dengan P1 ditambah dengan rho GH. Nah, PA PA PA, PA itu di ketinggian tertentu ya. PA itu adalah di ketinggian tertentu adalah P0 plus rho GH-nya. P0 adalah P lingkungannya plus rho GH. Sama seperti tadi. Jadi pada saat kita ingin mencari tekanan di ketinggian tertentu, maka kita harus tahu dulu berapa ketinggian dan juga densitas dari si fluidanya. Oke, misalkan ini kita punya benda di sini, kita punya ketinggiannya tertentu ya, hanya tertentu. Di sini kita punya H, kemudian kita ditanya untuk berapa sih tekanan di titik A. Tapi pada saat benda tadi kita taruh lebih bawah, artinya kita punya ketinggian yang berbeda. Kita punya ketinggian yang berbeda, maka PA-nya juga akan berbeda. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh ketinggian tadi. Ketinggian tadi akan masuk ke dalam tekanan total yang diterima oleh yang ada di dalam fluida tadi atau tekanan hidrostatis dalam fluida tadi. Begitu. Itu ya, kenapa ini saling menghilangkan? Karena tadi besarannya sama, yang kanan kiri itu besarannya sama, depan belakang itu besarannya sama, namun yang bagian atas dan bawah itu yang berbeda. Karena bagian bawah itu ada ketinggian, atas itu adalah yang tekanan hanya dipengaruhi oleh tekanan lingkungan. Oke, kalau tadi kita eh, berbicara tentang hidrostatis yang ada di dalam wadah tangki ya, hanya di dalam tangki. Jadi kita hanya dipengaruhi oleh ketinggiannya berapa.
Sekarang kita lihat tekanan hidrostatis pada pipa U. Yang untuk tadi udah jelas ya? Jelas? Jelas Ibu. Jelas ya, oke. Kita lanjut sekarang untuk tekanan hidrostatis yang ada di pipa U. Kita ada beberapa jenis eh, pipa U yang kita gunakan. Yang pertama adalah pada saat tekanan gas sama dengan tekanan atmosferik. Kita lihat lagi. Di sini kita punya tekanan apa atmosferiknya sama dengan tekanan gasnya. Jadi kenapa kita bisa sebut sama? Karena kita punya ketinggian yang sama. Kita punya ketinggian sama. Jadi anggap ini adalah bubble. Bubble itu punya gas. Gas itu kita alirkan melalui pipa U. Kita alirkan melalui pipa U. Kan dia kan akan menekan nih. Si gas tadi akan menekan ya. Menekan cairan kan. Pada saat tekanannya sama, maka ketinggian di sini dan di sini itu akan sama. Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami nggak? Bisa, Ibu. Bisa ya? Oke, eh, pada saat tekanan di bubble ini yang kita berikan itu mendorong fluida cairan, tapi tekanan yang diberikan oleh bubble tadi itu sama dengan tekanan lingkungan, kan ini kan gini, lingkungan tuh sebenarnya cenderung nekan juga kan, ya kan? Nekan, ini nekan kan, tapi pada saat dia sama eh, apa tekanannya sama, maka ini menekan ke bawah, ini juga menekan apa ini menekan ke bawah, kemudian menekan si cairan ke sana, tapi di sini ada perlawanan mestinya ya, kalau tekanan di sini tinggi, tapi kan tekanan di sini sama, akhirnya tekanan yang dari sini akan sama dengan tekanan yang dari bulb, sehingga ketinggian cairannya akan sama. Ini yang pertama. Yang kedua, yang bagian B adalah pada saat tekanan gas lebih besar dari tekanan atmosfer. Jadi kita punya gas yang di dalam bab tadi, tekanannya lebih tinggi dari tekanan atmosfer. Makanya tadi kan kecenderungan dia kan untuk menekan nih, pada saat babnya dibuka, gasnya dibuka, dia akan menekan si fluidanya. Fluidanya akan ditekan. Sebenarnya si lingkungan tadi juga memberi tekanan, tapi karena tekanan di sini itu lebih kecil dari tekanan yang diberikan oleh gas, maka tekanan yang diberikan oleh gas itu akan menekan lebih jauh dibandingkan dengan yang ada di lingkungan. Makanya kenapa ketinggiannya akan berbeda. Oke ya, oke ya, bisa terima. Bisa, Bu. Nah, oke. Nah, selanjutnya yang bagian C adalah pada saat tekanan gas lebih kecil dari tekanan atmosfer. Jadi gas di sini tekanannya lebih lebih kecil daripada tekanan atmosfer. Tadi Ibu bilang. Sebenarnya kecenderungan yang dari gas ini adalah menekan fluida dan dari lingkungan juga menekan fluida. Ya kan? Nanti dilihat pada saat tekanannya sama, maka dia akan seimbang. Pada saat salah satunya itu berbeda tekanannya, maka dia akan cenderung mendekati atau mengalir ke tekanan yang lebih rendah. Gitu ya. Tekanan kan mengalir dari yang tinggi ke rendah. Dia akan cenderung mengalir ke tekanan yang lebih rendah. Kita lihat yang gasnya tadi, pada saat gasnya itu kecil, maka tekanan lingkungan tadi akan menekan si fluida, sehingga tekanannya ini akan berbeda. Tekanannya akan berbeda dan ketinggian fluida yang diperoleh juga akan berbeda. Terbalik dari tekanan yang gasnya lebih tinggi dengan tekanan vakum. Oke.
Selanjutnya, ini untuk yang apa namanya tekanan gas yang sama dengan tekanan atmosferiknya. Tadi yang contoh yang pertama ya, yang A ya. Bagian A, coba kita lihat kalau misalkan untuk satu jenis fluida yang sama. PA sama dengan PB. Jadi, besarnya tekanan yang ada di titik A sama dengan besarnya tekanan yang ada di titik B. Karena apa? Karena ketinggiannya itu sama. H1 dan H2 itu sama akibat dari tekanan yang diberikan oleh atmosfer yang sama tadi ya. Kan kecenderungannya dia menekan, ini menekan, tapi karena tekanannya sama sehingga ketinggian fluidanya juga akan sama. Nah, untuk fluida statis dengan satu jenis fluida yang sama, berarti densitas di sini juga sama kan? Densitas sama, ketinggiannya juga sama kan? Maka tekanan di titik A itu sama dengan tekanan di titik B. Karena sama nih. Nah, kita buat persamaannya di titik 1 P0 tadi ya kita 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 sudah sepakati di awal bahwa tekanan absolut adalah tekanan lingkungan ditambah dengan tekanan hidrostatisnya. Kemudian yang di H2 yang PB itu juga sama. Tekanan lingkungan ditambah dengan tekanan hidrostatisnya. Karena H1-nya sama dengan H2 ya, ketinggiannya sama H1 dan H2. Oke, dari sini bentar kita lanjut. Dari sini kita lanjut untuk tekanan, kalau tadi tekanan yang sama ya, kalau tadi kan tekanannya sama, ketinggiannya sama, jadi kita tahu bahwa H1-nya sama dengan H2. Tekanannya bisa kita lihat bahwa PA-nya sama dengan PB. Karena apa? Karena H1-nya sama dengan H2 ya. Sekarang kita lihat pada saat dia punya ketinggian yang berbeda. Dia punya ketinggian yang berbeda, contohnya di sini adalah misalkan kita punya eh, densitas X dan densitas A. Jadi kita punya dua fluida yang berbeda. Kalau tadi kita punya fluidanya yang sama, kalau ini kita punya dua fluida yang berbeda dengan densitas yang berbeda. Contohnya adalah kita punya fluida X dan fluida A. Fluida X itu densitasnya adalah 760 kg per meter kubik misalkan. Kemudian densitas A, fluida A itu 1000 kg per meter kubik. Jadi kita punya ini apa A dan B ya. Ini punya fluida fluida yang satunya dengan densitas yang 760, kemudian kita punya fluida B dengan densitas yang 1000. Ditanya berapa H2-nya? Berapa H2 yang apa ketinggian yang dimiliki oleh H2 tadi? Pada saat densitas A dan pada saat tekanan A dan B-nya sama. Nah, kita punya tadi kan persamaannya sudah ya, tekanan lingkungan ditambah dengan tekanan hidrostatisnya. Karena densitasnya berbeda, maka densitas di sini akan berpengaruh. Yang pertama kita gunakan PA PA tadi di titik ini ya, di titik ini adalah eh, densitas X ini fluida X ditambah dengan ketinggian H. Dia punya ketinggiannya. Kemudian untuk yang PB, untuk yang Frida B, kita punya Frida lingkungan, apa tekanan lingkungan ditambah dengan rho GH2. Nah, kita punya rho A-nya juga berbeda. Jadi kita punya di sini rho-nya berbeda, ketinggiannya juga berbeda, gitu ya. Kemudian kita substitusikan, misalkan densitas X-nya kita punya 760, kemudian H1 adalah H2 ditambah dengan 5 cm. Tadi karena kita punya perbedaan ketinggian ya. H2 ditambah 5 cm, kemudian sama dengan 1000. 1000 adalah densitas fluida A dikali dengan H2. Dikali dengan H2. Maka kita punya nilai H2 ini adalah 15,8 cm.
Ya, karena apa? Karena tadi kita punya H1 sama dengan H2 ditambah dengan 5 cm. H2-nya bisa kita cari. Oke, sampai sini. Jelas untuk perhitungannya. Hanya substitusi saja ya. Yang penting kita tahu tuh jenis fluidanya. Dia fluidanya sama atau berbeda. Kalau berbeda artinya dia akan berpengaruh terhadap densitasnya. Kemudian tekanannya. Tekanannya sama atau berbeda tadi ya. Pada saat tekanannya berbeda, ada kecenderungan salah satu fluida itu memiliki ketinggian yang lebih dibandingkan fluida yang lainnya. Gitu. Oke, jelas sampai sini untuk contoh soalnya. Jelas? Bisa dipahami? Halo? Bisa, Ibu. Oke, bisa kita lanjut ya. Oke, sekarang kita lihat untuk apa namanya? Untuk aliran fluida di dalam venturimeter. Aliran fluida dalam venturimeter. Kita punya satu venturimeter, biasanya dia akan berbeda diameternya ya. Kemarin sudah kita bahas kenapa apa scale di dalam pipa itu harus kita cegah. Karena apa? Karena di situ akan terjadi perbedaan tekanan. Ini juga sama untuk venturimeter, biasanya dia akan berubah dari luas area penampang si pipa, dari luas area penampang pipa yang besar ke luas penampang area pipa yang kecil. Nah, pada saat kita punya kita punya alat seperti ini, maka tekanan A itu berbeda dengan tekanan B. Karena apa? Luas permukaannya atau luas areanya itu berbeda. Maka tekanannya pun akan berbeda, ya kan? Nah, untuk ketinggiannya juga sama karena tekanannya beda, ketinggiannya beda. Di sini kita lihat tekanan di A itu tidak sama dengan tekanan di B. Sehingga PA-nya kita punya nih. PA adalah tekanan tekanan lingkungannya. Ini asumsinya adalah cairannya sama ya. Fluidanya adalah sama, maka rho G dikali H plus L. Karena apa? Di sini kan ketinggiannya di sini nih. Ketinggiannya di sini nih karena sama dengan si L tadi ya. Ketinggiannya di sini nih. Untuk H, ketinggian pertama itu tingginya adalah H. Tapi untuk yang apa namanya yang di pipa yang lebih kecil dia punya ketinggian sendiri yaitu L. Sehingga ketinggian totalnya adalah H plus L. Ini untuk tekanan di titik A. Nah, kalau untuk tekanan di titik B itu berarti rho rho ya densitasnya kalau densitasnya sama gravitasi dan tinggiannya adalah ketinggian L. Kalau A tadi itu ketinggiannya adalah H plus L gitu ya. Di sini adalah tekanan untuk A, PA. Tapi kalau untuk yang B ketinggiannya hanya di sini. Maka ketinggiannya hanya rho GL. Kalau ini rho GH plus L. Nah, kemudian kita substitusi lagi, maka kita dapat tekanan PA dikurang PB adalah rho GH. Ini untuk venturimeter. Jadi mengukur laju aliran fluida pada alat venturimeter ini kan kita hanya membahas tekanan saja, tidak membahas tentang kecepatan aliran fluida yang mengalir karena kecepatan aliran fluida nanti akan dibahas di tekanan fluida dinamis. Jadi ini pada saat asumsinya adalah tekanannya itu diam. Bukan. Fluidanya adalah diam. Jadi kita hanya mengukur tekanan di titik A dan tekanan di titik B dengan ketinggian tertentu. Oke ya, bisa dipahami ya. Ini kita hanya membahas untuk tekanan di fluida diam.
tidak statis. Jadi kita tidak membahas berapa aliran yang ada di venturimeter ini. Kita hanya membahas berapa tekanan yang ada di titik A dan berapa tekanan yang ada di titik B dengan ketinggian ketinggian fluida tertentu ya. Ini ketinggiannya kita punya yang tadi ini ketinggian titik A, kemudian ini ketinggian di titik B. Ini untuk satu fluida yang sama, maka densitasnya dianggap konstan, tidak berubah. Oke, kita lanjut untuk venturimeter dengan manometer. Nah, ini beda lagi nih. Ini beda lagi nih pada saat kita memiliki alat dengan desain yang berbeda ya. Jadi di sini kita punya ketinggian, tekanan di C dan tekanan di D. Kemudian tentukan nilai PA PB-nya. Jadi sama seperti tadi kita masukkan persamaan di masing-masing. Jadi kita cari dulu tekanan di dua ini adalah sama ya, tapi beda ketinggian tadi. Kita punya PA di titik A, rho A dikali G dikali ketinggiannya. Ketinggiannya adalah ini. Kemudian